Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1651 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali membahas dalam kitab Kejadian. Dan beberapa waktu yang lalu kita berhenti di dalam Kejadian pasal 26. Kita sekarang lanjut dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai ayat 30. Di bawah perikop, Yakub diberkati Ishak. Demikian firman Tuhan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku."
siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya, serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat, dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa apa yang telah Tuhan nubuatkan itu pasti terjadi. Amin. Saudara mundur sedikit, lihat pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan nubuatan firman Tuhan kepada Ribka dan juga kepada Ishak, bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Artinya di sini, pesan firman Tuhan kepada kita semua bahwa Tuhan akan memberkati anak yang muda. Jadi jelas nubuatan firman ini sudah terarah kepada Yakub. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti sebentar kita akan bahas kembali. Ada kisah menarik dalam firman Tuhan ini, di mana Ishak sebelum dia mati, di masa sudah lanjut umurnya, penglihatannya juga sudah kabur. Dia meminta Esau anak sulungnya untuk pergi berburu, dan menyuruh Esau anak sulungnya untuk memasak hasil buruannya dan memberikannya kepada Ishak. Barulah Ishak memberkati Esau karena Esau adalah anak sulungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat-sangat lazim kalau anak sulung yang mendapat berkat yang lebih besar daripada adik-adiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran kalau Ishak memanggil Esau untuk mendapatkan berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu rencananya Ishak. Rupanya
Ribka mendengarkan percakapan Ishak dengan Esau. Karena Ribka sangat mengasihi Yakub, sehingga Ribka merencanakan satu konspirasi dengan Yakub. Tujuannya supaya Yakub, anak kesayangan Ribka lah yang diberkati oleh Ishak. Pertanyaan nakal saya, saudara. Kenapa Tuhan membiarkan cara licik Ribka? Kenapa Tuhan memberkati Yakub? Padahal cara yang dilakukan Yakub itu manipulatif alias tipu-tipu. Betul? Saya mau katakan begini. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan sudah bernubuat. Di pasal 25 tadi, di ayat 23. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan perhatikan, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa apa yang dilakukan Ribka itu seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan sudah bernubuat sebelum itu semua terjadi. Dan apa yang firman Tuhan sudah katakan tidak mungkin diingkari. Itu harus terjadi. Yang muda yang lebih diberkati, lebih kuat daripada yang tua. Yang tua harus menjadi hamba bagi yang muda. Itu nubuatan dari Tuhan, saudara. Saya menangkap di sini bahwa Ishak, entah itu dia lupa akan nubuatan Tuhan itu atau karena dia sudah tua, sudah pikun. Ishak hendak memberkati Esau, bukan Yakub. Tapi Tuhan memakai Ribka, istrinya Ishak, untuk dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang telah Tuhan nubuatkan kepada mereka. Bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Amin. Haleluya. Saya melihat begini. Kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan sudah angkat saudara, tidak ada yang bisa menurunkan saudara. Begitu juga sebaliknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya percaya saudara pasti diberkati. Amin. Lihat apa yang diminta Ishak sebelum memberkati anaknya. Perhatikan ayat 2 sampai ayat 4. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Ayat 3, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau, sebelum aku mati. Amin. Perhatikan apa yang diminta Ishak kepada anaknya, sebelum Ishak memberkati anaknya. Ishak menyuruh anaknya untuk pergi berburu. Ishak mau menguji anaknya mengenai ketaatan, ketekunan, kesabaran, dan perjuangan. Amin. Ujian terakhir adalah membuat Ishak itu senang. Senang sehingga Ishak memberkati anaknya. Membuat Ishak senang dengan membawa makanan kesukaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, Ishak mau mengajarkan kepada kita, kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, yang pertama kita mau belajar, taat. Sudah perhatikan, Esau taat kepada apa yang diperintahkan Ishak. Yakub juga taat pada perintah Ribka ibunya. Dari sana kita belajar, saudara, yang penting taat saja. Kalau saudara mau diberkati, hiduplah taat. Taat pada firman. Amin. Selalu saya katakan, taat itu berarti apa yang saudara dengar firman Tuhan kepada kita untuk kita lakukan, kerjakan, lakukan itu. Di saat kita melakukannya, kita taat. Dan orang yang taat pada firman, dia pasti diberkati. Yang kedua, saudara,
dari firman Tuhan ini, Ishak mau mengajarkan kepada kita, orang yang mau menerima berkat harus tekun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekun di sini berarti harus rajin. Amin. Harus giat. Harus betul-betul konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Itu artinya tekun. Lihat, Esau tekun. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dia tekun berburu. Lihat Yakub juga tekun pada perintah ibunya. Betul? Saya belajar begini. Orang yang tekun pada akhirnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara mau diberkati, belajar tekun. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mau dapat berkat, yang ketiga, saudara harus sabar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan harus sabar menanti berkat Tuhan. Jangan terburu-buru karena sesuatu yang didapatkan begitu cepat itu akan berlalu begitu saja. Tapi kalau saudara mendapatkan berkat itu dengan penuh kesabaran, wah itu awet berkatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika seseorang berburu itu membutuhkan kesabaran. Banyak orang berkata, untuk melatih kesabaran, itu harus belajar mancing, saudara. Menanti, menunggu. Pancingnya disambar oleh ikan, betul? Harus sabar. Begitu juga ketika seseorang berburu di hutan untuk mencari hewan buruannya, dia harus sabar, saudara. Saudara, kalau saudara mau diberkati, sabar. Amin. Harus sabar. Berkat Tuhan itu pasti. Hari yang indah yang Tuhan rencanakan buat saudara itu pasti. Dan Tuhan mau saudara sabar menanti jawaban dari Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara, kalau saudara mau diberkati, tetap semangat. Amin. Ada banyak orang berhenti di tengah jalan. Padahal tinggal selangkah lagi dia menuju kesuksesan. Tinggal selangkah lagi dia diberkati Tuhan. Tapi saudara di tengah jalan dia nggak kuat menghadapi tantangan persoalan pergumulan. Sehingga dia patah semangat dan akhirnya mundur. Padahal tinggal selangkah lagi dia sukses, dia diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan tetap semangat. Amin. Tetap bersemangat sampai pada akhirnya saudara mendapatkan apa yang menjadi harapan saudara, kerinduan hati saudara. Amin. Kalau saudara mau diberkati, tetap bersemangat. Saudara, saya belajar dari firman Tuhan ini. Yakub tetap bersemangat. Amin. Dia ada ketakutan tadinya. Wah, nanti kalau ketahuan nanti saya diolok-olok oleh Bapa. Kalau ketahuan nanti saya bisa dibunuh ini. Tapi dia tetap menyemangati dirinya sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Entah apa kata orang di tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Saudara tetap bersemangat. Karena orang yang tetap bersemangatlah yang akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara perhatikan, Ishak meminta, masaklah hasil buruanmu seperti yang ku gemari. Artinya makanan kesukaan Ishak. Setelah dia selesai makan, baru dia memberkati. Saya menangkap pesan di sini. Saudara, kalau saudara melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, berkat itu pasti. Amin. Pasti Tuhan akan berkati saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan mulai dari sekarang hal-hal yang disenangi oleh Tuhan. Kalau selama ini saudara hanya menjadi penonton dalam pelayanan, hanya dilayani, sekaranglah waktunya untuk saudara melayani Tuhan. Karena di saat kita melayani Tuhan, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita melakukan firman, itu juga hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara persembahkan tubuh, jiwa, dan roh untuk melayani Raja di atas segala raja.
Itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, pasti Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau kita mau diberkati, belajar taat, belajar tekun, belajar sabar, tetap semangat, dan lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah syarat dari Ishak kepada anaknya kalau mau mendapat berkat darinya. Demikian juga syarat ini juga berlaku buat kita. Kalau saudara mau diberkati, belajar taat, tekun, sabar, tetap semangat, dan lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dengan firman ini. Sehingga kehidupan mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, semakin hari semakin diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.